Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi kembali membuat gebrakan dalam memimpin Jawa Barat. Setelah menggandeng TNI untuk membina anak terindikasi bermasalah, kini Deddy memunculkan wacana vasektomi untuk penerima bantuan sosial di Jawa Barat. Vasektomi yang merupakan tindakan kesehatan untuk reproduksi pria ini dicanangkan sebagai bentuk dukungan gubernur terhadap program keluarga berencana di Jawa Barat. Deddy melihat penerima bansos di Jawa Barat merupakan keluarga yang memiliki banyak anak. Mantan Bupati Purwakarta ini mengklaim jika vasektomi sebagai syarat bansos pernah diterapkan dan berhasil. Deddy juga berpikir jika program reproduksi selama ini hanya berfokus pada pihak perempuan, sehingga dengan program vasektomi, suami bisa ikut berperan. Terlebih, Deddy akan memberi insentif sebesar Rp500.000 bagi warga yang berkenan menjalankan vasektomi. Rencana ini tentu menuai pro dan kontra. Bagi sebagian ulama, vasektomi tidak sesuai ajaran Islam dan mengharamkannya. Mungkinkah rencana ini efektif diterapkan di Jawa Barat yang dikenal sebagai daerah yang cukup agamis? Bagaimana dengan program Indonesia Emas yang dicanangkan pemerintah pusat dalam menghadapi bonus demografi? Ya, ini yang menjadi banyak perbincangan di masyarakat, pemirsa, mengapa kemudian kebijakan ini diambil oleh Gubernur Jawa Barat yang kita tahu betul bahwa warga dan juga daerah yang dikenal cukup agamis. Kalau kita lihat dari segi fatwa yang sudah dikeluarkan oleh MUI, jelas di sana kemudian hal ini diharamkan. Dan juga kalau kita melihat mengacu kepada keterangan dari BKKBM bahwa juga vasektomi ini masuk dalam kontrasepsi tetap yang kemudian mengarah kepada kemandulan di sana. Nah, bagaimana kemudian hal ini yang bisa diterima oleh warga Jawa Barat? Mungkinkah hal ini diterapkan di sana? Dan bagaimana suara dari sejumlah pakar dan juga para lelaki narasumber kami pada malam hari ini? Langsung saja kami perkenalkan, sudah hadir bersama dengan kami ada Kiai Haji Asrorun Niam, Ketua Bidang Fatwa MUI. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir jauh-jauh ke kantor kami. Iya, sebagai orang Jawa Barat. Nah, itu dia, kita ingin dengar suaranya seperti apa ya. Termasuk juga ada pakar kebijakan publik yang sudah hadir bersama dengan kami, ada Pak Arya Nugroho. Assalamualaikum, selamat malam. Salam, terima kasih. Terima kasih. Dan juga kami ingin dengar bagaimana respon dari Komnas HAM. Sudah tergabung bersama kami ada Ibu Adis Hidayah. Assalamualaikum, Bu. Ya, selamat malam. Ya, baik. Kami ingin juga kemudian sebenarnya mengundang dalam diskusi ini langsung yang bersangkutan begitu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang hingga saat ini kami masih tunggu kehadirannya untuk bergabung dalam diskusi ini. Tapi sebelumnya kita ingin dengar dulu, MUI keras sekali kemudian untuk menyatakan fatwanya terkait dengan hal ini. Apakah ini sebenarnya juga sudah dikaji lebih dalam dan juga kita tahu betul bahwa sebenarnya kan bidang kedokteran cukup dinamis ya kan. Tentunya fatwa MUI juga mengikuti hal ini nggak? Ya, terima kasih ya. Anggap aja ini hikmah di balik peristiwa. Ya. Jadi kasus vasektomi sebagai salah satu bentuk alat kontrasepsi ini kan memang sudah cukup lama ya. Dan muncul pro kontra dan dengan adanya ide dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy yang mengkaitkan vasektomi dengan bantuan sosial, saya kira ini momentum untuk membangun literasi masyarakat. Sekaligus juga mainstreaming keluarga berencana yang aman, yang sesuai dengan tujuan dan memenuhi kaidah keagamaan. Nah, soal vasektomi sebenarnya isu lama. Majelis Ulama Indonesia sejak tahun 1979 itu sudah melakukan pembahasan dan salah satu paper keagamaan itu ditulis oleh salah satu ulama legendaris Betawi, Mu'allim Syafi'i Hazami almarhum ya. Di dalam paper itu yang kemudian menjadi dasar di dalam penetapan fatwa ditegaskan bahwa vasektomi itu bagian dari alat kontrasepsi yang muaranya adalah pemandulan. Kemudian itu jenis tahdidun nasli, memberikan pembatasan terhadap keturunan. Maka atas dasar itu dia hukumnya haram. Nah, seperti yang tadi dijelaskan bahwa teknologi kedokteran itu berkembang ya, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Maka 30 tahun berikutnya atas dasar informasi dari teman-teman BKKBN dan juga Kementerian Kesehatan, kita melakukan i'adatun nazar namanya, melakukan telaah ulang. Ada informasi pengubahan metode vasektomi dari yang sebelumnya dengan cara memutus spermatozoa kemudian menjadi memutus dan mengikat.
Sehingga dimungkinkan terjadinya proses rekanalisasi atau penyambungan kembali. Diundanglah ahli. Waktu itu salah satu ahli dari Kementerian Kesehatan ini Pak Profesor Farid Anfasa Muluk. Saya sudah bergabung di situ. Kalau 79 saya masih 3 tahun. Jadi 2009 ada informasi dijelaskan secara rinci. Benar bahwa ada perubahan metode. Tetapi perubahan itu tidak cukup mengubah hukum karena apa? Proses rekanalisasi yang dilakukan itu tidak menjamin proses untuk kepentingan pembuahan dan juga melahirkan keturunan yang asalnya dicegah melalui vasektomi. Kemudian yang kedua, kalau toh itu terjadi proses rekanalisasi itu biayanya mahal sekali dan masih bersifat spekulatif. Kemudian yang ketiga, secara faktual BKKBN masih memasukkan bahkan hingga kini vasektomi menjadi salah satu kontrasepsi mantap atau kontab pemandulan tetap. Syaratnya dia memang sudah tidak ingin lagi punya anak. Kalau itu dipahami berarti vasektomi tetap berada di dalam lingkup pemandulan tetap yang itu terlarang. Istilahnya keagamaannya ada namanya takkim, ada katanya tahdidun nasli. Takkim itu adalah pemandulan, tentu itu terlarang karena secara normal orang berproses dalam proses reproduksi, begitu diubah maka ini terlarang secara syar'i. Saya kira itu 2009, bayangin nih Mbak ya, 1979 kemudian ada temuan baru, dilakukan proses telaahan, 2009 dibahas dan pembahasannya bukan hanya Komisi Fatwa MUI tetapi Lembaga Fatwa Ormas Islam tingkat pusat se-Indonesia. Itu tempatnya di pesantren Diniyah Putri Padang Panjang. Tidak cukup di situ, 3 tahun berikutnya ada informasi lagi dan kita bahas kembali. Nah, pembahasannya ini di Jawa Barat. Tepatnya di pesantren Cipasung Tasikmalaya 2012 tuh. Ada informasi dan hasil tetap sama ya. Ada informasi baru lagi dari teman-teman BKKBN. Begitu kita telah ulang, oh sama aja masih ini gitu. Sehingga biar orang nggak kecelek gitu, memperoleh informasi yang masif terkait dengan vasektomi sebagai bagian dari mekanisme kontrasepsi, ternyata jika ingin balik nggak bisa. Jadi udah diarahkan lurus, begitu pengen belok nggak bisa. Oke, baik, terima gitu. kasih banyak pencerahannya Pak Kiai begitu ya. Itu tadi sudah dijelaskan bahwa paling tidak Fatwa MUI juga sebenarnya cukup dinamis untuk melihat perkembangan baik itu dari segi kedokteran maupun juga dari segi sosial. Tapi kita ingin dengar bagaimana suara dari Komnas HAM. Bu Adis Hidayah, apakah Anda memiliki suara lain? Ya, terima kasih. Selamat malam. Bahwa terkait dengan vasektomi sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan bansos ya yang diwacanakan oleh Gubernur Jawa Barat, tentu Komnas HAM memiliki pandangan yang berbeda dan kami tidak setuju. Kenapa? Karena vasektomi sebagai bagian dari kontrasepsi itu adalah merupakan hak privasi setiap orang, sehingga orang memutuskan untuk melakukan kontrasepsi atau tidak itu merupakan keputusan yang dibuat secara sukarela dan negara tidak bisa melakukan pemaksaan, apalagi dijadikan sebagai sebuah syarat untuk bantuan sosial. Bahkan di dalam Undang-Undang TPKS, pemaksaan kontrasepsi itu merupakan bagian dari salah satu dari 9 bentuk kekerasan seksual gitu. Sehingga ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia gitu ya. Sehingga tentu kami mengingatkan Gubernur Jawa Barat agar bantuan sosial itu diberikan kepada pihak-pihak yang memang sudah sesuai dengan aturan ya, mereka yang tidak mampu gitu ya. Bukan kemudian memberikan persyaratan yang semestinya itu tidak perlu, apalagi berpotensi melanggar hak asasi manusia gitu. Oke, baik, kalau tadi kita lihat dari segi syariat Islam versi MUI memang kemudian fatwanya diharamkan, Komnas HAM juga sampaikan ada potensi pelanggaran HAM di sana karena ini bersifat pribadi. Baik, Pak Rian, kebijakan publik ini kemudian kalau diambil oleh Deddy Mulyadi sudah tepatkah? Terutama kita tahu betul Anda ya kan termasuk juga warga Jawa Barat dan juga warga Jawa Barat lainnya cukup agamis. Bertentangan tidak? Pertama-tama saya sepakat dengan beliau masalah syariat Islam ini. Jadi saya hanya berusaha untuk memahami memahami pikiran Pak Gubernur kan. Jadi dengan memahami barangkali kita bisa memberikan masukan yang lebih baiklah kepada beliau. Jadi gini,
Kita harus akui data-data di Indonesia, kelompok menengah ke atas yang berpendidikan, mereka memilih punya anak itu 2. Paling 3 itu udah banyak, itu rata-rata 2, saya juga anak saya juga 2. Dengan demikian kelompok menengah ke atas ini terjaga kualitas untuk hidup sejahteranya. Nah tetapi di lingkungan saya, teman-teman saudara kita yang hidupnya itu kurang sejahtera, pendidikannya kurang juga, itu putra-putrinya banyak, lebih dari 2. Sehingga pernah dulu Pak Menko Kestra waktu itu, PMK waktu itu mengatakan bahwa memang kendalanya adalah akhirnya jumlah orang miskin nambah terus. Oke. Tapi kan ini tidak kemudian digeneralisir ya Pak ya, karena Belum, kita saya juga tahu memutuskan. betul ya bahwa banyak juga yang kemudian memiliki jumlah keluarga yang cukup banyak tapi juga sejahtera. Enggak, saya ini rata. Jadi dengan demikian mungkin saja beliau punya pikiran ke sana ya. Oke. Sehingga bagaimana, karena kalau itu ditambah ekonominya tumbuh terus, tapi yang ini yang kurang mampu kita tambah terus kan jadi beban kan. Mungkin beliau kepikiran ke sana, mungkin. Sehingga maksudnya ke vasektomi. Nah memang yang jadi agenda adalah cara untuk merumuskan dan mengkomunikasikannya. Karena gini, kebijakan publik di bidang sosial itu harus selalu ganda. Harus digunakan sebagai untuk cara pendidikan. Jadi misalnya pendidikannya, misalnya membatasi kelahiran. Tapi tidak langsung ujuk-ujuk. Nah maka tadi saya melihat, kayaknya Pak Gubernur mengatakan itu mengharapkan. Mudah-mudahan mengharapkan tidak memaksa ya, tapi tidak boleh ujuk-ujuk nanti berkenaan dengan syariat Islam nanti nggak betul juga. Nah meskipun kalau berhubungan dengan medik nanti ya silakan ke sini karena katanya kemajuan AI membuat itu, dan ada juga pendapat bahwa memandulkan itu mengambil testisnya bukan mengikat, jadi masih debatable. Tapi silakan itu. Tapi yang bagus adalah yang pertama, kebijakan sosial itu bisa digunakan untuk dual. Satu kebijakan sendiri, satu untuk pendidikan sosial. Jadi pendidikan sosialnya kalau diarahkan kepada bagaimana saudara kita yang itu kurang masuk penghasilan kurang itu membatasi jumlah warganya, itu boleh. Tapi caranya nanti harus dengan cara yang berbeda. Jadi nggak serta-merta salah ini loh ya. Oke. Artinya menurut Anda banyak yang mempertanyakan mengapa kemudian membenturkan antara pemberian bantuan sosial yang merupakan juga kemudian kewajiban dari negara dengan pembatasan keluarga berencana. Ini menurut Anda sah-sah saja artinya? Gini, pada waktu zaman Orde Baru, kita boom itunya. Sehingga dikatakan bahwa negara akan memberikan jaminan kepada anak 1 dan 2. Jadi nanti bisa aja dibuat kebijakannya adalah tidak langsung kan ya. Jadi keluarga miskin itu dibantu, di bansos, tetapi yang ditanggung hanya anak 1, 2. Nah dia berpikir 3, 4-nya. Jadi memang ada cara kesananya. Nah perihal misalnya yang non muslim memilih untuk vasektomi karena masalah, silakan. Ruangannya dibuka. Jadi yang kita boleh lihat, kalau saya melihat perspektif ini ya, idenya saya boleh inovatif, tapi barangkali mengemasnya akan menjadi kebijakan yang itu masuk kemana-mana. Itu dia. Itu. Idenya boleh saja, tapi apakah kemudian ini bisa diterima untuk semua? Kami akan membahasnya untuk ada sesaat lagi. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.